Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina dengan NPM 21411055 dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis SWOT dan value chain. Jadi, apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Meskipun sederhana, analisis SWOT adalah alat yang ampuh untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Dengan cara ini, kita dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. Atau sederhananya, SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah analisis dibutuhkan. Ketika dianalisis bersama, kerangka kerja SWOT dapat melukiskan gambaran yang lebih besar tentang di mana kita berada dan bagaimana menuju langkah berikutnya. Analisis SWOT sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dalam SWOT mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Memeriksa area ini membantu kita memahami aspek yang sudah berhasil. Kita kemudian dapat menggunakan teknik yang pasti berhasil, yaitu kekuatan kita di area yang lain yang mungkin memerlukan dukungan tambahan seperti meningkatkan efisiensi tim. Saat melihat kekuatan organisasi, tanyakan pada diri kita pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memulai. Yang pertama ada apakah yang kita lakukan dengan baik? Apa yang unik dari organisasi kita? Apa yang disukai audiens, target tentang organisasi kita? Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam SWOT ini mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk, menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan, dan kegagalan merupakan ide yang baik. Mengidentifikasi kelemahan internal, memberikan titik awal untuk meningkatkan proyek-proyek tersebut. Mirip dengan memeriksa kekuatan, kita dapat bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang berbeda untuk mulai mengidentifikasi kelemahan kita. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan kita yang ada, bersama dengan inisiatif eksternal apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari kelemahan yang ingin kita tingkatkan, atau area yang tidak teridentifikasi dalam 2 fase pertama analisis kita, karena ada banyak cara untuk mendapatkan peluang. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman dalam SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan karena ancaman bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri agar bisa mengidentifikasi ancaman eksternal, yaitu perubahan di dalam industri apa yang perlu dikhawatirkan, apa tren pasar baru yang sedang bermunculan, di bagian mana pesaing mengungguli kita. Lalu, bagaimana sih cara kita menganalisis SWOT? Cara kita menganalisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan faktor internal. Faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari proses internal. Ini cenderung lebih mudah diselesaikan jika Anda memiliki sarananya karena Anda memiliki kontrol lebih besar atas hasilnya. Ketika Anda menemukan faktor internal, Anda dapat mulai menerapkan peningkatan dalam beberapa cara berbeda. Yang pertama, temui pemangku kepentingan departemen
untuk membangun rencana bisnis seputar cara meningkatkan situasi Anda saat ini. Yang kedua, buat riset dan terapkan alat baru seperti alat manajemen proyek yang dapat membantu menyederhanakan proses ini untuk Anda. Yang kedua, ada evaluasi faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari proses di luar kendali Anda. Ini termasuk pesaing, tren, pasar, dan hal lain yang mempengaruhi organisasi. Dari luar ke dalam, faktor eksternal lebih sulit untuk dipecahkan karena Anda tidak dapat secara langsung mengontrol hasilnya. Yang dapat dilakukan adalah memutar proses Anda sendiri dengan cara mengurangi faktor eksternal negatif. Anda dapat bekerja untuk memecahkan masalah ini dengan cara yang pertama, bersaing dengan tren pasar. Yang kedua, memprediksi tren pasar sebelum itu terjadi. Yang ketiga, ada kerja sama tim membuat mimpi menjadi kenyataan. Ini mungkin kata-kata yang kuno, tetapi kerja tim sangat efektif untuk melakukan curah pendapat, ide-ide baru dan inovatif. Undang anggota tim yang berbeda dari berbagai departemen. Dengan demikian, ide dari setiap bagian perusahaan terwakili. Berhati-hatilah dengan jumlah anggota tim yang Anda undang, karena terlalu banyak peserta dapat menyebabkan kurangnya fokus atau partisipasi. Jumlah ideal untuk sesi curhat pendapat yang produktif adalah sekitar 10 kerja tim. Yang keempat adalah jadilah kreatif. Untuk menghasilkan ide-ide kreatif, kita harus mengundang mereka terlebih dahulu. Artinya, ciptakan cara yang menyenangkan untuk menghasilkan peluang. Beberapa contoh adalah memilih ide anonim secara acak, membicarakan contoh yang jelas-jelas buruk, atau memainkan permainan membangun tim untuk memberikan semangat. Yang kelima ada urutkan ide. Setelah melakukan hal yang menyenangkan, saatnya untuk menentukan peringkat peluang terbaik. Ini dapat dilakukan dengan tim atau kelompok pemimpin yang lebih kecil. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membicarakan setiap ide dan mengurutkan pada skala 1 sampai 10. Setelah kita menyetujui ide-ide teratas berdasarkan kemampuan tim dan dampak keseluruhan, kita dapat mengimplementasikannya dengan memulai dari kasus bisnis. Value chain. Value chain adalah rantai nilai atau dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah pada bisnis di setiap proses yang ada, mulai dari pengadaan, proses produksi, pemasaran, hingga distribusinya. Banyak yang menganggap konsep ini hanya akan menambah kerepotan saja, karena pada dasarnya, tanpa adanya value chain pun bisnis masih tetap dapat dijalankan. Tidak salah, memang karena yang menjadi fokus dalam value chain adalah menambah nilai tambah bisnis. Fungsi value chain sendiri sebagai contoh, melalui penerapan konsep value chain, pemilik usaha pun bisa menyediakan produk atau layanan yang terbaik kepada pelanggan. Dengan demikian, tingkat kepuasan pelanggan pun dapat terjaga baik dan pelanggan pun tidak mudah berpaling dari bisnis serupa yang ditawarkan oleh kompetitor. Selain itu, ada pula fungsi value chain yang agaknya sulit untuk diabaikan, yaitu dengan memastikan bisnis dapat bersaing dan mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru. Apabila dihadapkan pada dua bisnis yang sama, calon pelanggan jelas akan lebih tertarik dengan bisnis yang mampu memberikan nilai tambah. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari value chain. Kelebihan value chain yang pertama meningkatkan efisiensi. Dengan memahami setiap tahap dalam value chain, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Analisis value chain membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis tentang di mana investasi harus ditempatkan. Dan yang terakhir, meningkatkan keunggulan bersaing. Dengan memahami value chain, perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing dengan menawarkan nilai lebih kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada kekurangan value chain. Yang pertama, memerlukan investasi waktu dan sumber daya. Melakukan analisis value chain memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua, tidak selalu mudah diterapkan. Tidak semua perusahaan dapat dengan mudah menerapkan konsep value chain, terutama bagi mereka yang memiliki struktur yang kompleks. Dan yang terakhir bisa menjadi terlalu fokus pada internal.
Terlalu fokus pada value chain dapat membuat perusahaan mengabaikan faktor eksternal yang juga penting. Sekian penjelasan saya tentang materi analisis SWOT dan value chain. Terima kasih.